dalam kita memasukkan cahaya alami ke dalam satu ruangan. Bagaimana efeknya? Efeknya terhadap interior tersendiri ya, terutama pada pencahayaan. Kalau terlalu banyak cahaya matahari yang masuk ke ruangan, mungkin akan berefek silau ya terhadap mata dari usernya atau pemakai ruangnya. Kemudian efek yang lainnya juga dari penghawaan ya, penghawaan di dalam satu ruang apabila intensitas cahaya matahari masuk terlalu banyak ke dalam ruangan juga sama ya. Dia akan mempengaruhi suhu dari ruangan interiornya, sehingga tidak akan nyaman melakukan aktivitas di dalamnya. Yang ketiga, efek terlalu banyak dari intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Nah, itu juga akan berefek terhadap berefek terhadap apa namanya? Ketahanan dari warna-warna yang kita implementasikan dalam interior ya. Seperti contohnya yang paling mudah untuk pudar, warna cover jok ya, atau cover cushion ya, di sofa atau di kursi-kursi yang lain. Kemudian akan dia berefek yang negatif terhadap warna-warna wallpaper ya, apabila kita menggunakan wallpaper, kemudian akan berefek negatif juga terhadap warna-warna dari HVL misalkan, kalau digunakan sebagai finishing di dalam pembuatan furniturnya, atau akan berefek terhadap finishing yang lain seperti warna politur ya, seperti itu. Dan ketahanan bukan warna saja kalau politur apabila terlalu sering terkena matahari, sedangkan kita menggunakan politur untuk indoor, itu beda dengan outdoor ya. Dia akan mengalami retak-retak atau mengalami satu pengelupasan ya, cepat mengelupas untuk lapisan clear-nya, lapisan akhirnya. Seperti itu adik-adik. Dan kemudian warna gorden juga akan mudah pudar ya. Kemudian warna-warna lampu ya, seperti lampu duduk yang ada kapnya akan mudah pudar, dan elemen-elemen dekorasi yang bersifat yang bersifat lunak ya, dan memiliki banyak warna ya, seperti itu adik-adik. Dan banyak lagi efek-efek yang lainnya ya, seperti itu. Kemudian letak geografi dan kegunaan bangunan gedung. Nah, di sini letak geografi mataharinya seperti kita bilang tadi ya, letak geografi dari bangunan tersebut di mana? Apakah dia di pesisir pantai atau di dataran tinggi atau dataran rendah ya, atau pesisir pantai dan dataran rendah. Letak geografi daripada bangunannya itu juga akan menyebabkan berefek terhadap desain kita ya, di mana intensitas cahaya matahari itu bagaimana caranya memasukkan cara maksimal, tetapi maksimalnya itu sesuai dengan kebutuhan adik-adik, bukan maksimal tanpa perhitungan. Seperti itu. Misalkan bangunannya itu berada di letak geografi yang di dataran rendah dan menghadap ke barat bangunannya. Nah, itu pencahayaan alami dari bukaan-bukaan, ventilasi, jendela dan pintu itu sebaiknya lebih minimal dibandingkan bangunan yang terletak di daerah geografi pada pegunungan ya.
seperti itu atau dataran tinggi. Nah, pasti ya, kalian berpikir itu pegunungan itu kan lebih dekat dengan matahari. Kenapa dia tidak terlalu berefek? Karena di sini di daerah pegunungan, khususnya kita di Indonesia, dan pada umumnya daerah pegunungan itu pasti dia lebih sejuk adik-adik. Karena apa? Karena pertama lebih sedikit bangunannya, ya, dan masih banyak hutan-hutannya atau pepohonannya yang dapat meredam cahaya matahari yang masuk ke dalam satu ruang atau bangunan. Kemudian pada daerah dataran tinggi itu biasanya daerahnya dingin ya, bahkan terjadi kabut ya, seperti itu, sehingga sinar matahari pun yang tidak terlalu maksimal ya pada daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan. Sedangkan pada daerah dataran rendah itu kebanyakan pepohonannya ya seperti kelapa, yang seperti itu ya, yang bisa tumbuh ya, atau pohon palem atau kurma ya, karena dia memiliki kadar air di dalam tanah itu lebih sedikit ya, dan walaupun seperti itu, kadar air di dalam tanahnya itu lebih banyak mengandung garam ya, karena dekat pada daerah dataran rendah atau daerah laut. Nah, pohon-pohon tersebut dia tidak rimbun adik-adik, tidak rimbun, sehingga uh, O2 yang dihasilkan oleh pepohonan tersebut lebih sedikit kadarnya dibanding pada daerah dataran tinggi yang pepohonannya banyak rimbun. Sehingga suhu pada dataran rendah pada siang hari itu sangat panas adik-adik. Sehingga kalau bangunan menghadap ke barat, itu sebaiknya jangan terlalu maksimal membuat satu bukaan ya untuk cahaya matahari masuk ke dalam satu ruang. Itu akan berefek yang sangat kurang baik ya, atau yang sangat negatif terhadap kondisi interior pada bangunan tersebut. Oke, next ya. Kemudian selanjutnya, pencahayaan alami dalam sebuah bangunan akan mengurangi penggunaan cahaya buatan, sehingga dapat menghemat konsumsi energi dan mengurangi tingkat polusi. Nah, di sini pencahayaan alami yang masuk ke dalam bangunan, tetapi itu wajar ya, wajar sesuai dengan kebutuhan dari satu interior atau ruang dalam, itu akan nantinya membawa efek seperti saya tadi katakan berulang-ulang ya, akan menghemat energi. Jadi kita akan menghemat energi sekian persen, sehingga energi yang di bumi ini tidak cepat habis adik-adik ya, tidak cepat habis. Jadi masih kita pikirkan harus generasi mudanya sebagai nanti penerus dari bumi ini. Nah, kalau sumber energi yang kita gunakan sekarang kita maksimalkan untuk sumber energi dari buatan ya, itu nanti walaupun dia materialnya seperti batu bara atau air ya, tenaga air atau tenaga uap itu untuk sekarang ini sudah berkurang, tapi masih ada. Tapi kalau kita tidak hemat ya, maka generasi muda kita mungkin suatu saat ya, beberapa puluh tahun lagi itu sudah tidak ada energi, tidak bisa menghidupkan lampu ya, atau menggunakan penghawaan buatan karena sumber energinya sudah habis. Seperti itu. Ya. Contohnya ya, seperti tambang di Timor Leste. Mereka berani untuk merdeka. Padahal di sana mereka mengandalkan tambang boksit, kemudian tambang
apa itu namanya, marmer. Nah, tambang-tambang itu bisa habis waktu-waktu adik-adik. Sehingga nanti akhirnya mungkin saja ya mereka akan menjadi negara yang miskin atau banyak utang. Seperti itu. Sama halnya energi. Kalau tidak dihemat dari sekarang, nanti generasi muda kita akan terbalik. Dulu negara lain yang membeli batu bara di kita, ya. Nanti suatu saat kalau kita tidak hemat atau kita jual semua sekarang, generasi muda kita yang akan datang itu kembali lagi ke back to basic hidupnya. Ya, dengan menggunakan pencahayaan eh, lampu sentir misalkan. Itu pun lampu sentir kalau eh, apa minyak gas ya. Minyak gas atau spretus itu masih ada. Ya, lampu pertomak itu pakai spretus kan. Lampu setir itu pakai minyak tanah. Sekarang pun minyak tanah sudah langka, adik-adik. Itu sebetulnya yang harus para pejabat kita itu pikirkan, ya, seperti itu. Nah, di sini sehingga kita jadinya seorang interior itu harus memikirkan dan juga seorang desainer arsitektur. Ya. Dan yang kedua, di samping menghemat energi, juga mengurangi tingkat polusi. Nah, di sini kalau kita tidak bisa menghemat energi listrik misalkan, itu energi listrik Bridging. dapat di batu bara ya. Bagaimana batu bara itu menghasilkan energi listrik? Itu kita harus tahu ya, walaupun hanya sekedar tahu. Ya, batu bara itu akan dipanaskan ya, akan dibakar dengan sekian derajat. Nah, itu kan akan menghasilkan polusi adik-adik. Ya, tolong tolong di-mute ya, supaya tidak ribut ya. Kemudian yang dikatakan juga mengurangi tingkat polusi, seperti contohnya kita kurang menggunakan penghawaan alami, tidak maksimal. Dan kita kebanyakan menggunakan energi listrik untuk menggerakkan AC ya. Nah, itu dengan freon yang dihasilkan oleh AC ya. Dan karena sampai sekarang ini freon yang tanpa AC itu masih belum banyak diproduksi ya, atau masih apa ya, masih percobaan kali ya. Belum banyak yang memakai juga. Kalaupun ada, karena apa? Karena kenapa sedikit? Karena harganya pasti lebih mahal dari freon ya, dari AC yang berfreon. Nah, mengurangi tingkat polusi. Nah, itu apa dengan polusi yang dikeluarkan oleh gas ya, gas freon tersebut. Kemudian efeknya juga negatif terhadap ozon. Kemudian efeknya sangat negatif lagi terhadap akibatnya terhadap sinar matahari ultraviolet atau infrared yang terdapat pada kandungan matahari itu maksimal masuk ke bumi kita. Sehingga apabila kita manusia terkena infrared atau ultraviolet yang terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan kanker pada kulit ya, kanker kulit. Jadi di sini kanker kulit itu kalau sudah stadium tinggi, kulitnya seperti kulit kodok itu adik-adik. Kodok namanya, kodok yang gede-gede itu ya, yang agak belentang-belentong itu. Dan itu belum ada obatnya ya, seperti itu. Jadi adik-adik jangan malas untuk saat sekarang ini memakai sunscreen ya. Kemudian jangan malu memakai payung atau pelindung topi pada saat terlalu panas sekali cuacanya. Karena kalau kita malu ya akibatnya nanti akan terkena kanker kulit, atau akan hipertensi kita akan naik ya. Karena
panasnya matahari akan menyebabkan darah tinggi atau hipertensi kita akan menjadi lebih tinggi seperti itu. Nah, polusi-polusi tersebut ya dari pembakaran batu bara, kemudian dari ozon ya, dari freon dan lain sebagainya ya. Nah, itu akan mengurangi tingkat intensitas kebersihan dari udara yang kita hirup setiap harinya. Ya, sehingga karena dia akibatkan oleh tingkat polusi yang sangat tinggi. Nah, itu terkadang kita tidak sadari. Contohnya saja di Jakarta pada saat sekarang ini, siang-siang pun mobil-mobil atau sepeda motor itu harus pakai lampu, adik-adik. Karena tingkat polusinya sangat tinggi, sehingga udara yang ada di yang ada di jalan itu seperti kabut terkadang ya. Karena polusinya sangat tinggi, kemudian juga berefek di samping terhadap kulit, juga berefek terhadap kesehatan paru-paru ya. Semuanya organ tubuh kita akan terkena ya, paru-paru dari persegi pernapasan akan lama-kelamaan akan terkena kanker paru-paru ya, seperti itu, atau kanker saluran pernapasan ya. Atau mungkin juga dari ke mata juga akan berpengaruh ya. Seperti itu adik-adik. Nah, yang selanjutnya tujuan digunakan pencahayaan alami yaitu untuk menghasilkan cahaya berkualitas yang efisien. Menghasilkan cahaya berkualitas yang efisien serta meminimalkan silau yang berlebihan, rasio tingkat terang. Dan itu juga cahaya alami dalam sebuah bangunan juga dapat memberikan suasana yang lebih menyenangkan dan membawa efek positif lainnya dalam psikologi manusia. Ya. Nah, di sini apabila intensitas cahaya matahari yang seperti saya jelaskan tadi maksimal masuk ke dalam interior suatu bangunan atau rumah ya, akan menyebabkan tingkat kesilauan yang tinggi atau yang berlebihan. Sehingga itu akan berefek terhadap penglihatan kita. Lama-kelamaan mata kita akan terpapar dengan silau dan mengakibatkan penyakit yang kronis pada mata. Seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan rasio tingkat pencahayaan alami yang masuk ke dalam rasio tingkat pencahayaan alami yang masuk ke dalam interior atau ruang dapat memberikan nilai yang lebih ya, yang dapat menyenangkan, membawa efek positif dalam psikologi manusia. Apabila kita seorang arsitektur atau seorang interior mampu merancang suatu bangunan yang berhubungan dengan bukaan, pintu, jendela, dan ventilasi, ya, di mana seharusnya diletakkan, sistemnya bagaimana, atau materialnya bagaimana, ya, sehingga intensitas cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam ruangan dengan hitungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan aktivitas manusia yang beraktivitas di ruangan tersebut, sesuai dengan aktivitas juga atau pekerjaan pada ruangan tersebut, maka akan menyebabkan atau akan mengakibatkan atau akan berefek yang positif terhadap manusianya dan ruangannya. Itu akan hangat ya. Hangat, kalau kita tidur kan lebih baik hangat ya. Hangat itu nyaman adik-adik. Hangat itu tidak gerah ya. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, tapi hangat. Kita tidur dengan kondisi hangat dan organ tubuh kita akan lebih sehat adik-adik. Jadi dengan kehangatan tersebut kita akan lebih nyaman, tidur lebih lelap dan akan menyenangkan.
Jadi di sini dikatakan membawa efek positif ya dalam psikologi manusia, baik itu beristirahat, baik itu melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang dilakukan di dalam satu ruang ya, dalam ruang interior. Seperti itu. Kalau sudah namanya intensitas cahaya matahari yang maksimal terlalu banyak masuk ke dalam satu interior, itu akan berefek udara seperti saya bilang tadi juga panas, ya gerah. Jadi akan sangat-sangat berpengaruh terhadap psikologi manusia yang akan beraktivitas di ruangan tersebut, ya. Jadi belum bekerja dia sudah merasa gerah, sudah merasa lelah, sudah merasa sudah banyak berkeringat, ya. Jadi apa akhirnya? Ujung-ujungnya kita akan melihat produktivitasnya. Produktivitas akan menurun. Berarti apa? Berarti seorang arsitektur dan seorang interior itu tidak sukses di dalam merancang satu ruang yang difungsikan baik itu oleh manusia atau hewan. Hewan pun juga perlu kehangatan. Tumbuh-tumbuhan pun juga sama seperti itu. Ya, apabila kalian nanti di dalam magang MBKM mendapat proyek merancang satu interior untuk rumah tanaman, bisa jadi adik-adik, atau untuk rumah argo bisnis misalkan, seperti itu, atau untuk klinik hewan. Ya kita juga harus memikirkan kenyamanan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut dan juga manusianya yang beraktivitas di dalamnya. Seperti itu adik-adik. Oke, next ya. Masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Oke. Nah, fungsi cahaya alami juga di sini agar dapat menggunakan cahaya alami secara efektif dan perlu dikenali ke beberapa sumber cahaya utama yang dapat dimanfaatkan, seperti sunlight ya, atau cahaya matahari langsung dan tingkat cahaya yang tinggi. Sunlight itu di mana yang diperlukan? Ya, di ruangan apa yang diperlukan cahaya matahari yang langsung dan tingkat cahaya yang tinggi? Ada yang tahu kira-kira? Di ruang apa? Halo? Halo adik-adik. Di ruang tamu. Ada yang tahu ya? Halo? Matahari. Matahari yang banyak diperlukan ya. Yang banyak diperlukan dalam satu ruang itu untuk sinar matahari yang dengan intensitas tinggi itu ruang apa ya? Kira-kira. Ruang jemur, Bu. Oke, ruang jemur ya. Ruang laundry ya. Nah, di sini ruang laundry untuk jemur benar ya. Karena sekarang sudah tidak tradisional lagi ruang jemur yang ruangan berupa ruangan terbuka. Tetapi sekarang untuk ruang laundry ya, yang khusus mereka bergerak di dalam bisnis laundry, dia sudah mendesain ya, seorang interior harus mengerti itu. Jadi ruang jemur itu dia kering jemurannya, tetapi tidak berdebu. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan skylight ya. Jadi penutup apa namanya? Plafon yang digunakan kaca ya. Jadi di sana bisa dibuka, bisa ditutup ya. Jadi apabila dia agak mendung dan cuacanya mataharinya sedikit, dan itu pun tidak mungkin diambil jemurannya ya, itu akan mengurangi waktu dari mereka ya, akan rugi kalau hitung-hitungan bisnis ya. Jadi kalian nanti kalau mendapatkan suatu proyek seperti itu, jadi buatlah satu bangunan yang dengan konsep dia
skylight ya, atau sehingga sunlight-nya itu bisa dengan cahaya matahari yang bisa maksimal masuk ke dalamnya, tapi baju-baju yang atau cucian yang akan dijemur itu tidak terkena debu, misalkan seperti itu. Atau tidak terkena apabila ada orang apa namanya dekat dengan lalu lintas ya, dengan apa namanya kendaraan tersebut kan dari knalpotnya mengeluarkan CO2 ya, atau dalam saat pembakarannya, sehingga tidak kotor baju-bajunya. Jadi tetap matahari dia masuk ke ruangan tersebut, tetapi dia terlindungi oleh atap atau plafon yang tertutup. Jelas adik-adik? Kemudian daylight ya, mana cahaya matahari yang sudah tersebar di langit dan tingkat cahayanya rendah. Nah, ini kira-kira daylight ini bisa dipergunakan untuk ruang apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Mungkin itu dapur, Bu. Halo? Halo? Mungkin dapur, Bu. Gak jelas ya suaranya. Mungkin kalau itu dapur, Bu. Oh, dapur. Tolong ya, Wakil Korti atau Korti dicatat ya. Siapa tadi yang menjawab untuk sunlight? Sunlight. Saya, Bu. Ya, tolong nama dan NIM-nya, Dek. Supaya dicatat dengan Korti atau Wakil Korti, nanti di-share ke grup ya. Itu akan menjadi satu nilai atensi. Sudah, Bu. Sudah? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang kedua juga, yang siapa namanya? Saya juga, Bu. Siapa namanya? Raja, Bu. Ya, Raja itu tolong dicatat ya, atau nanti di japri aja ke Korti atau Wakil Korti ya, supaya dilaporkan. Oke, Raja benar. Daylight itu bisa kita aplikasikan pada dapur atau pada kamar mandi ya, atau toilet. Ya, adik-adik ya. Jadi di sini apa namanya? Dapur atau toilet itu sangat memerlukan daylight ya. Jadi sini matahari yang dia masuk tetapi tersebar. Karena apa? Karena dapur dan apa namanya toilet itu memerlukan juga matahari, sehingga di samping untuk menghemat energi dan juga untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada dapur dan toilet ya. Karena dapur dan toilet itu biasanya terkenal dengan apalagi dapur basah ya. Nah, itu terutama dapur basah. Banyak menggunakan bahan-bahan makanan yang mengandung air ya. Kemudian banyak bahan-bahan makanan tersebut yang tidak penting atau yang sisa-sisanya akan dibuang dan itu akan mengeluarkan bakteri. Dan kemudian banyak campur tangan. Halo, ya. Banyak campur tangan air ya di dalam aktivitasnya, begitu juga pada toilet atau kamar mandi. Itu banyak sekali bakteri-bakterinya sehingga harus ada cahaya matahari yang masuk ya, yang tersebar. Ya, mungkin nanti bukaannya, jadi bukaannya saya akan jelaskan minggu depan adik-adik. Sekarang teorinya aja dulu ya. Kemudian di samping itu apa adik-adik? Samping dapur atau toilet? Ada yang bisa menjawab? Mungkin yang lain selain Raja? Halo? Halo? Kalau ruang keluarga gimana? Halo? Ya? Kalau ruang keluarga bagaimana? Kalau ruang keluarga itu yang sudah dipantulkan ya, Neng ya. Ayo ruang apa? Ruang apa yang gelap,
yang untuk untuk menyimpan barang-barang Oh, yang gudang. tidak dipakai, gudang. Oke ya, gudang. Gudang. Nah, itu di sana gudang biasanya banyak bakteri ya, karena apa? Barang-barang yang tidak dipakai disimpan di gudang. Kemudian sehingga dia kalau tidak ada sinar yang masuk yang tersebar, sehingga kuman bakteri itu akan berkembang ya. Karena kalau bakteri atau kuman ya, dia di dalam satu ruangan yang tertutup dan gelap, itu akan sangat cepat berkembang biak adik-adik dan sangat subur hidupnya. Ya, jadi gudang di sana. Oke. Ini karena barang-barang yang lama tidak terpakai biasanya dia akan apalagi tanpa bukaan yang cukup, kemudian tanpa sinar matahari yang tersebar yang masuk di ruangan tersebut, dia akan mengalami satu benda-benda yang lembab ya jadinya ya, benda-benda yang lembab yang apalagi diletakkan berdempetan gitu ya atau berhimpitan. Lembab sehingga dia menghasilkan kuman-kuman bakteri, sampai itu juga akan berjamur ya. Oke, kita lanjutkan ke reflected light ya, atau cahaya matahari yang sudah dipantulkan. Itu kira-kira ruang apa aja? Ayo silakan. Ruang keluarga kita kamar tidur. Oh, bergema banget suaranya. Ruang keluarga, Bu. Sama kamar Ya, tidur. namanya siapa? Saya Cok Mas. Oh, Cok Mas. Oke, Cok Ruang Mas. tidur, Bu. Ya, ruang tidur, ruang keluarga, terus semua ruang ya, ruang hobi, dining room, kemudian koridor, ya. Itu sisa-sisanya itu semua ruang tamu ya, ruang kerja. Nah, itu contohnya dipantulkan itu bagaimana? Ada yang tahu? Tahu nggak? Ini Bu, dipantulkan melalui dinding mungkin Bu. Warna dari dinding. Dindingnya itu bagaimana? Jadi sebelum dia masuk, kan ini ada jendela. Sebelum dia masuk ke ruangan tersebut, dia dipantulkan dulu ke tembok halaman. Benar nggak? Benar. Iya Bu. Sehingga tembok halaman itu biasanya diwarnain apa? Supaya dia memantul. Nah, warna gelap Iya, Bu. itu bagaimana? Oh, putih atau terang ya. Jadi di sini sebelum dia masuk ke ruangan kamar tamu atau kamar tidur atau ruang belajar atau living room, dining room atau koridor, sebaiknya matahari tersebut harus memantul dulu ke tembok halaman. Kemudian dia akan masuk ke melalui jendela atau ventilasi adik-adik ya. Jadi tidak langsung. Sehingga di sini kalau kita mendesain ya satu rumah atau bangunan, sebaiknya ruangan-ruangan tersebut kita letakkan di tengah-tengah tengah bangunan. Jadi dia bukaannya itu di tengah bangunan, bukaannya ke utara atau ke selatan. Sehingga konsep rumah-rumah atau bangunan lama ya pada waktu saya kecil, dari tata kota itu sudah ada aturannya. Jadi antara rumah yang satu dengan yang lain itu minimal harus ada space 1,5 meter minimal, ya. Sehingga itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk memantulkan itu cahaya matahari sehingga tetap dia masuk ke ruangan itu tetapi dengan tidak maksimal dan tetap menghemat energi atau membuat ruangan tersebut nyaman digunakan seperti itu. Nah, sekarang kan beda. Karena tuntutan lahan yang semakin
semakin sedikit, kemudian tuntutan ruang yang semakin banyak, akhirnya tidak ada space untuk satu bangunan dengan bangunan yang di sebelahnya, ya. Sebetulnya kenyamanan atau segi ergonomis itu sangat-sangat sudah difikirkan dari sejak dulu, adik-adik. Dari sejak pada zaman penjajahan Belanda itu bangunan-bangunan perumahan atau perkantoran yang ada, khususnya kita di Bali bisa lihat di Singaraja ya, karena dulu ibu kotanya di sana. Dan itu semua sudah difikirkan penggunaan cahaya, penghawaan alami, sehingga dia jendelanya itu gede-gede ya, tinggi-tinggi. Kemudian tidak semua menggunakan kaca, sebagian menggunakan kerpiak kayu ya, seperti itu. Ya, jadi space antara dengan bangunan satu dengan bangunan yang lain, yang saya tahu di kota itu melebihi dari 1,5 meter, adik-adik. Seperti itu. Jadi di ruangan tersebut tidak usah menggunakan AC, itu sudah nyaman banget gitu. Sedangkan sekarang malah sebaliknya, ya. Seperti itu. Jadi benar tadi dikatakan bahwa siapa namanya lupa lagi saya, Cok Mas ya. Ya, Cok Mas bahwa harus dipantulkan melalui tembok yang berwarna terang ya. Terang yang memantulkan cahaya dari cahaya matahari kemudian masuk ke dalam ruangan. Sehingga di sini kalian di dalam nanti misalkan ada mengikuti mata kuliah landscape, itu sebaiknya warna-warna tembok di luar itu tidak menggunakan warna-warna tembok yang gelap. Ya. Karena kalau gelap itu menyerap panas dan juga akhirnya akan berefek negatif terhadap tembok tersebut, ketahanan dari tembok tersebut. Oke ya, next ya, kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah 5 strategi dalam merancang untuk pencahayaan matahari yang efektif ya. Nah, ini dari bukunya Egan dan Oligai 1983. Nah, itu antara lain naungan atau side naungi bukan pada bangunan untuk mencegah silau atau glare. Dan panas yang berlebihan karena terkena cahaya langsung. Tahu naungan? Tahu naungan? Halo? Halo adik-adik? Halo? Halo? Naungi atau naungan? Tahu? Halo? Halo? Ada yang tahu? Halo? Halo? Halo Bu. Tahu naungan atau naungi? Bu, itu ini ya, topi bangunan gitu Bu, contohnya? Kurang tepat ya. Kalau topi bangunan itu kan atap ya. Ini Oh iya Bu. naungan atau naungi itu kalau kita ada jendela. Kemudian ada atap kecil itu, kayak perstek kecil. Tahu ya? Itu bisa biasa terbuat dari kain kadang-kadang. Kemudian bisa terbuat dari dari spandek, bisa terbuat ditutup dengan kayu dengan rangka kayu atau menggunakan genting gitu. Jelas? Jelas Bu. kan? Apa namanya ya, tambahan atap pada jendela itu. Ya, bukan pada bangunan. Nah, itu gunanya untuk apa? Mencegah silau. Karena kalau kita manusia anggap ada aja mata kita ini jendela, adik-adik. Dan kan naunginya atau naungan atau
itu alis kita kan, benar nggak? Dan alis kita dan ini dan apa ini bulu mata, ya. Jadi apa fungsi alis dan bulu mata? Fungsi alis itu untuk meminimalkan keringat yang menetes dari kepala atau kening yang menetes ke mata, ya. Jadi dia menyekah keringat jadi keringatnya itu ke samping dia. Karena keringat itu kan sifatnya asin ya, akan membuat mata kita perih. Dan yang kedua juga untuk menghindari dari kotoran-kotoran rambut menuju ke mata. Kemudian bulu mata ini juga berfungsi untuk naungi atau naungan, yaitu untuk meminimalkan tingkat silau apabila kita melihat sinar, ya, sinar, entah itu sinar matahari atau sinar buatan. Jadi meminimalkan silau. Jelas ya? Nah, itu sebaiknya harus dalam merancang satu bangunan itu harus dipikirkan adik-adik. Sehingga tingkat silau dari matahari, ya, misalkan di lantai 2. Lantai 2 kan kita tidak bisa mendapatkan efek pantulan kan, benar nggak? Masa lantai 2 itu tingginya 4 meter, kita harus buat tembok pagar 4 meter kan nggak mungkin kan? Nah, jadi yang berfungsi untuk meminimalkan tingkat silau itu kita nggak bisa mendapat dari pantulan. Tetapi kita naungilah jendela tersebut dengan naungan atau naungi, ya. Jadi untuk meminimalkan tingkat silau dari matahari, dari cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela. Oke. Kemudian yang selanjutnya pengalihan atau redirect. Alihkan dan arahkan cahaya ke tempat-tempat yang diperlukan. Nah, di sini pembagian cahaya yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan adalah inti dari pencahayaan yang baik, ya. Jelas ya. Jadi di sini kemana kita arahkan? Kalau kita contohnya kita ada ruang tidur kalian deh. Kita arahkan bukaannya atau jendelanya itu di mana ya? Apakah di di tempat tidur, kemudian apakah di meja belajar, apakah di meja rias, atau apakah di di wardrobe, di lemari simpan. Nah, siapa yang bisa menjawab? Halo, ayo adik-adik kita menabung atensi. Halo, sebaiknya diarahkan kemana? Masih terdengar suara saya? Halo. Maaf Bu, maaf nyela Bu, tapi jam perkuliahan utilitas interior sudah selesai di 10.40. Waduh, saya kok Ya. keasikan ya. Oke, berarti kalian baca sendiri ya. Ini kan teori aja ya. Ya, oke. Saya sebentar sedikit, saya ngambilnya 5 menit boleh? Boleh. Halo? Boleh, oke. Pengalihan ya. Jadi yang diperlukan pencahayaan yang cukup sesuai dengan kebutuhan adalah inti dari pencahayaan. Ya, jadi di sini kemana yang kita alihkan? Berarti kalau ke tempat tidur, waktu kita tidur, silau dong. Ya, saya ingin tidur siang misalkan silau. Kemudian kalau ke tempat belajar, itu kita kan belajar tidak mengenal waktu ya, kadang-kadang buat tugas siang juga atau pagi silau. Kemudian ke tempat meja rias juga silau, tidak akan bagus hasilnya kalau kita berhias. Nah, kita arahkan ke tempat
lemari penyimpanan adik-adik ya. Nah, atau ini saya tidak bagikan dulu ke grup, tapi saya akan lanjutkan minggu depan ya. Halo, Baik, Bu. halo. Baik, Bu. Oke. Ya, jadi saya tidak mengambil waktu, nanti saya dilaporkan ke Koprodi mengambil waktu mahasiswa. Setelah ini ada mata kuliah lain? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, Masih apalagi ada ya. Waduh, parah nih. Oke, saya sudahi sampai di sini. Dan minggu depan kita lanjutkan masih dalam konteks pencahayaan alami ya adik-adik ya. Melanjutkan materi ini dan menambah materi hitungan. Tapi saya hitungannya jangan takut dulu. Baru hitungan, waduh, saya sudah kedar duluan, yang takut. Semua saya sederhanakan sehingga sifatnya universal, sehingga semua bisa dengan dengan mudah menerima materi dari yang saya berikan dan mudah mengerti. Oke, jelas? jelas, Bu. Sampai di sini ada yang bertanya? Sudah cukup. Tidak. Pas ya jauhnya. Iya, Pak. Masih. Oke, kalau pas, selamat siang dan sampai jumpa minggu depan dalam waktu yang sama, dan saya minta tolong Korti dan Wakil Korti di-share untuk fotonya ya ke grup, terus kemudian buatkan link juga nanti untuk minggu depan dengan waktu dan hari yang sama. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. sama-sama.